شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini, di sisa-sisa hari dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita maksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah kita ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa? Hamba-hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir ini atau di sisa hari dari bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan kesempatan untuk tetap bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersemangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah hamba yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang paling bertakwa di atas muka bumi ini. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi, rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, khususnya ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari hari-hari yang lainnya. Kemudian Aisyah juga ummul mukminin, beliau juga mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah ahya lailahu wa ayqadha ahlah, rawahu al-Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Beliau tinggalkan keluarga beliau. Maksudnya beliau tidak mendekati istri-istrinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Mereka para salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Beliau mengutip dari apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Nasr, bahwa Abi Uthman mengatakan para ulama, para salaf itu sangat memuliakan 10 hari dari awal Muharram, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan juga 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan mereka maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengucapkan amin tatkala Jibril alaihi salam mengatakan kepada beliau, syaqiya abdun, merugilah seseorang, celakalah seorang hamba, adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lah. Ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu telah usai dan dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtanabal kabair. Salat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat selanjutnya, satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu akan menjadi penghapus, menjadi kafarat atas dosa-dosanya antara satu Ramadan dengan Ramadan setelahnya, satu Jumat dengan Jumat setelahnya, majtanabal kabair, selama dia menghindari atau tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka pemirsa yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini, mari kita maksimalkan dengan sebaik mungkin kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lihat para imam seperti Imam Malik, kemudian Imam Az-Zuhri, mereka meninggalkan majelis ilmu mereka
hanya untuk supaya mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka berupa pengampunan. Seorang hamba ketika diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Allah akan memudahkan dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, di bulan ini, di hari-hari terakhir ini, jangan dulu kita lalaikan hati kita untuk hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kita sibukkan dengan berbelanja, mempersiapkan untuk Idul Fitr. Jangan kaum muslimin. Marilah kita kembali fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di bulan ini, hampir beribadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah-ibadah yang ketika kita melakukan hal tersebut dengan baik, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan salat malam, ya, maka pada bulan Ramadan dasarnya karena iman, keyakinannya, karena ilmunya, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya juga yang telah lalu. Tentu salat yang dimaksud adalah salat yang benar, salat yang khusyuk, salat yang rukun-rukunnya ditunaikan, kewajiban-kewajibannya ditunaikan. Ya, Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan bahwa aswa'un nasi saraqatan alladhi yasriqu fi salati. Seburuk-buruknya orang yang mencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri salatnya? Kemudian kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maka ini juga harus kita perhatikan kaum muslimin, bahwa salat yang kita lakukan juga harus dengan salat yang benar, salat yang khusyuk, yang dipenuhi rukun-rukunnya, sujudnya dengan sujud yang benar, rukuknya dengan rukuk yang benar. Maka salat-salat yang seperti itu, apalagi yang dilakukan di malam bulan Ramadan ini, akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Pemirsa yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini, di malam-malam yang ganjil, ada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Rasulullah SAW juga mengatakan, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Demi Allah, sesungguhnya pada malam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yang amalan yang dilakukan pada malam tersebut itu lebih baik dari amalan yang dilakukan di 1000 bulan yang lain yang tidak ada Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapapun yang terhalang dari melakukan kebaikan pada malam ini, maka dia ada orang-orang yang terhalang. Inilah saudaraku kaum muslimin, marilah kita maksimalkan akhir-akhir dari bulan Ramadan ini. Jangan dulu kita sibukkan dengan hal-hal yang lain, hal-hal keduniaan, yang pada akhirnya juga nanti kita akan dapatkan. Ikutilah jejak para salaf, orang-orang terdahulu kita, orang-orang saleh, mulai dari Rasulullah SAW, para sahabat beliau, bagaimana mereka memaksimalkan hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Bukankah ketika kita sebelum datangnya bulan Ramadan, kita sangat berharap bulan Ramadan ini datang? Kenapa? Karena kita ingin menjadi hamba-hamba yang disucikan hati-hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatannya. Ramadan belum berakhir. Maka tahanlah diri kita dari hal-hal yang menjadikan kita jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah para salaf. Kalau bukan kepada mereka kita teladani, siapa lagi yang harus kita teladani? Mereka adalah orang-orang yang telah dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang harus kita teladani. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memantapkan langkah kaki mereka menjadi hamba-hamba yang saleh. Mereka memanage hati mereka agar selalu menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku kaum muslimin, jangan sampai
sholat yang sudah kita kerjakan, yang kita dapatkan hanya letih dan lelah saja. Jangan sampai puasa yang kita kerjakan, yang kita dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Jangan sampai amalan-amalan kebaikan yang lainnya yang sudah kita lakukan, itu hanya sia-sia saja. Maka marilah kita maksimalkan akhir dari bulan Ramadan ini. Coba kita muhasabah diri kita. Amal apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian, apakah ketika kita melakukan amalan tersebut, kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya? Para nabi, para anbiya dan orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka melakukan suatu amalan, mereka selalu berharap agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan tidaklah diterima kecuali dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, di penghujung Ramadan ini, jangan kita sia-siakan sisa waktu ini. Marilah kita fokuskan, jaga semangat kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 10 hari terakhir ini adalah hari yang mulia, yang dimana kita harus meraih kebaikan sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan.